Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinatira Hayunim 2017 45116 dari kelas 4 PGMIC. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang paradigma positivisme, contoh kasus berdasarkan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Yang pertama yaitu, apa itu paradigma? Paradigma merupakan suatu cara pandang seorang individu terhadap diri sendiri dan lingkungannya, di mana hal tersebut akan mempengaruhi cara berpikir atau kognitif, bersifat atau afektif, dan bertingkah laku atau konotif. Menurut pendapat lain, menyebutkan bahwa pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan, asumsi, ide, teori, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas pada suatu komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin ilmu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah paradigma umumnya merujuk pada pola berpikir atau cara penyelesaian masalah yang dilakukan manusia. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu, apa itu paradigma positivisme? Dalam paham positivisme, segala sesuatu atau gejala itu dapat diukur secara positif atau pasti, sehingga dapat dikuantifikasikan. Hal tersebut tidak hanya berlaku dalam ilmu alam saja, tetapi juga pada ilmu sosial. Dalam ilmu alam, paham positivisme tersebut tidak banyak menemui kendala karena objeknya adalah materi atau benda. Jadi, paradigma positivisme ini memandang proses komunikasi ditentukan oleh pengirim atau source oriented. Berhasil atau tidaknya sebuah proses komunikasi bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pengirim dalam mengemas pesan, menarik perhatian penerima, ataupun mempelajari sifat dan karakteristik penerima untuk menentukan strategi penyampaian pesan. Asumsi dalam paradigma positivisme. Asumsi yang pertama yaitu ontologi. Ontologi sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas mengenai bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, metodologi. Metodologi adalah cara yang ditempuh untuk menemukan atau memperoleh kebenaran. Kemudian, sejarah paradigma positivisme. Sejarah paradigma positivisme secara historis bahwa paradigma positivisme muncul sejak abad ke-19 yang dibawa oleh Auguste Comte pada teori hukum 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positivistik. Pada pola pemikiran positivisme mengalami kemajuan dibawa dan dikembangkan oleh Emile Durkheim pada kajiannya yaitu fakta sosial. Titik tolak pemikirannya, segala yang diketahui adalah yang faktual dan positif, sehingga metafisika ditolaknya. Positif adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Jadi, setelah fakta diperoleh, maka fakta-fakta tersebut kita atur untuk dapat memberikan asumsi atau proyeksi ke masa depan. Beberapa tokoh di antaranya, yang pertama Auguste Comte, yang kedua John S. Mill, yang ketiga Herbert Spencer. Kemudian, ciri-ciri dari paradigma positivisme. Ciri yang pertama yaitu objektif. Objektif merupakan bebas nilai. Yang kedua metafisik yaitu tidak dapat dilihat oleh panca indera. Yang ketiga reduksionisme yaitu disesuaikan dengan pemahaman masyarakat. Yang keempat, mekanisme berjalan apa adanya. Dan yang kelima yaitu normalisme atau menyeluruh atau universal. Metode penelitian. Metode penelitian dari kasus yang saya ambil yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan yang berkaitan dengan fenomena alam atau menggunakan angka-angka. Tujuan pendekatan kuantitatif yaitu mengembangkan dan menggunakan model-model matematis
teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Dimensi-dimensi dan ciri-ciri pendekatan kuantitatif. Ciri dari pendekatan kuantitatif. Ciri yang pertama yaitu pengambilan sampelnya yaitu harus bersifat rasional. Kemudian, harus menggunakan analisis induktif. Yang ketiga, fenomenanya diklasifikasikan dengan statistik. Yang keempat, fenomenanya dinyatakan dengan deskripsi. Kemudian, dimensi-dimensi pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu metode survei, yang kedua metode analisis data, dan yang ketiga yaitu metode eksperimen. Bagaimana contoh kasus paradigma positivisme yang saya ambil? Contoh kasusnya yaitu terkait perspektif lingkungan makro dan lingkungan mikro terhadap inovasi dan kinerja perkembangan usaha UKM. Yang ditulis oleh Mariudi dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume 17 nomor 1 tahun 2017. Alasan saya mengambil kasus ini yaitu karena menurut saya kasus ini itu termasuk ke dalam paradigma positivisme yang terdapat asumsi paradigmanya yaitu meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi. Latar belakang dalam kasus ini yaitu di negara berkembang di Asia atau termasuk ASEAN, UKM telah memberikan kontribusi signifikan selama bertahun-tahun. Negara-negara ASEAN menyebut UKM sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tulang punggung ekonomi nasional, sektor pekerjaan dengan penghasilan tertinggi, dan alat potensial bagi pengentasan kemiskinan. UKM juga memainkan peran strategis dalam pengembangan sektor swasta, terutama setelah krisis keuangan Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Inovasi dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan makro dan lingkungan mikro yang penting bagi UKM agar dapat beradaptasi untuk mencapai kinerja pertumbuhan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi akademik, industri, dan budaya organisasi secara positif mempengaruhi inovasi. Sementara penelitian lain, teknologis, aliansi, dan kerjasama berpengaruh negatif terhadap inovasi. Rumusan masalahnya yaitu pengaruh lingkungan makro dan lingkungan mikro terhadap inovasi kerja UKM. Di samping contoh dari kasus yang saya ambil. Contoh asumsi dasar yang pertama yaitu ontologi. Ontologi dari penelitian ini yaitu perspektif lingkungan makro dan lingkungan mikro terhadap inovasi dan kinerja perkembangan usaha UKM. Asumsi yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi penelitian ini yaitu mikro terhadap inovasi dan kinerja perkembangan usaha UKM. Inovasi dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang penting bagi UKM agar dapat beradaptasi untuk mencapai kinerja pertumbuhan bisnis yang lebih tinggi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi akademik, industri, dan budaya, organisasi secara positif mempengaruhi inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan random sampling untuk mempermudah generalisasi temuan. Strategi penelitian survei dengan penyebaran kuesioner dipilih untuk menguji 330 dengan menggunakan teknik sampel data dari usaha kecil dan menengah, disproportional stratified sampling. Asumsi yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi dari penelitian ini menggambarkan pentingnya mengadopsi pendekatan lengkap dengan manajemen inovasi dengan menggabungkan konteks lingkungan makro dan lingkungan mikro. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur terkini, khususnya yang berhubungan dengan perilaku inovatif UKM dan konteks pasar dan ekonomi Indonesia. Metode dari penelitian ini yaitu metode survei. Dipergunakan untuk mengumpulkan data karena memiliki banyak keunggulan.
Yang kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan random sampling untuk mempermudah generalisasi temuan. Asumsi dasar hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian H1, H3, dan H5 diterima karena terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan mikro terhadap inovasi UKM dan kinerja pertumbuhan bisnis UKM. Sedangkan H2 dan H4 hipotesis ditolak karena adanya pengaruh signifikan antara lingkungan makro terhadap inovasi UKM dan kinerja pertumbuhan bisnis UKM. Hal ini tidak konsisten dengan beberapa hasil kajian sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih lanjut memberikan kontribusi untuk literatur, pemasaran, dan manajemen inovasi dengan menganalisis data dari kawasan Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Pemerintah diharapkan untuk dapat menetapkan rencana inovasi nasional, kebijakan dan program dukungan dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada kegiatan UKM. Hal ini dapat dilakukan dengan reformasi khusus yang diarahkan pada upaya peningkatan daya saing nasional melalui inovasi di masing-masing daerah dengan pendekatan berbeda. Terkait dengan infrastruktur, dukungan kelembagaan, perangkat hukum dan kerangka regulasi, mekanisme pendanaan, pendidikan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha, serta struktur pasar yang memihak pada pelaku usaha. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.